sejarah kita umat manusia mulai zaman Nabiullah Adam sampai akhir zaman, manusia mayoritas disebut sebagai manusia itu pasti akan mengalami satu sejarah di mana hati kita itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah yang semuanya itu disebabkan karena kita mengikuti bisikan-bisikan yang ditimbulkan nafsu dalam diri kita masing-masing. Bisikan nafsu itu di dalam diri semua umat manusia cuman satu. Innan nafsa la amaratum bisu. Supaya hati ruhaniyah ini berbuat jahat pada Allah. Dengan bentuk hati ini telah melalaikan Allah. Maksud melalaikan, hati tidak sadar bahwasanya semua yang berperan itu Allah. Akhirnya dijatuhkanlah kita iman pada selain Allah. Ketika saat manusia terbelenggu dengan hal-hal itu, maka Allah ingin menyelamatkan belenggu-belenggu tersebut pada diri manusia. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang cara Allah untuk membuka rantainya hawa nafsu atau belenggu pada hambanya. Allah akan mengutus satu utusannya, yang utusan itu minkum, dari bangsanya masing-masing, dengan bahasa yang miturut kaumnya masing-masing. Kaumnya bahasa Indonesia, pasti Allah mengutus utusannya berbahasa Indonesia. Kaumnya berbahasa Inggris, Allah pasti ngutus utusannya dengan berbahasa Inggris. Begitu seterusnya. Supaya maksud sesungguhnya itu bisa dipahami. Sebab jikalau dari sisi bahasa itu tidak paham, otomatis tidak akan pernah mendapatkan maksudnya. Orang Arab berarti dengan berbahasa Arab. Ketika zaman baginda Rasul, mengapa beliau dari kaum Bani Hashim dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab? Karena beliau pada saat itu untuk orang-orang Arab pada saat itu.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dengan bahasa Quran Arab itulah akhirnya dikenal oleh seluruh umat sedunia dan ditranslate dengan bahasa kaumnya masing-masing. Kemudian Allah mentarbiyah, mendidik, mengajarkan dengan bahasa masing-masing, dan disitulah berbagai macam utusan. Sama. Jenengan di Indonesia ada yang bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, apapun. Tapi satu rumpun dalam bahasa Indonesia. Makanya mohon maaf jikalau saya 100% memakai bahasa Indonesia, sekalipun itu suatu saat muncul bahasa Jawa, ya maklumono. Karena memang kami dari bangsa Jawa. Saudara saya ada di Madura misalkan. Son kok gak bahasa Madura? Aku gak paham belas bahasa Madura. Bahasaku Madura namung tedung. Blekok ngoten tok. Itu lainnya gak paham. Udah. Proses awal Allah mengutus utusannya dengan bahasa yang bisa dipaham. Tapi setelah itu disampaikan, maka berikutnya mereka akan terpecah menjadi dua. Terpecah menjadi dua, satu golongan yang Allah sesatkan, yang satu golongan Allah kasih petunjuk. Berarti Gusti Allah gak adil. Adil justru perbedaan itu menunjukkan keadilan Allah. Sebab mereka mengapa satu tidak mau menerima, satu menerima. Itu asbabun nuzulnya mengapa Allah satu sisi menyesatkan, satu sisi memberikan petunjuk. Bapak Ibu, sejarah mengatakan bahwasanya setiap diri kita manusia itu mengkufuri, menolak, mengingkari atas semua apa yang disampaikan para utusan Allah. Semuanya. Gak ujuk-ujuk, gak tiba-tiba pertama langsung dia terima. Enggak. Ada sejarah tersendiri, ada zona tersendiri kita di antara beriman dan tidak, alias asak mamang. Sebab apa? Sebab pendidikan awal kita Bapak Ibu harus melewati hukum syariah terlebih dulu. Sesuai dengan kadar syariatnya masing-masing. Tadi sore saya katakan, dari kacamata hakikat, satu sisi, terkesan apa teori di dalam hukum syariah seakan-akan menarik hatimu untuk beriman selain Allah. Apakah beriman pada dirinya sendiri makhluk yang melakukan?
ataukah beriman pada diri makhluk lain yang melakukan. Seakan-akan itu kita ditarik supaya iman kita itu tidak murni pada Allah. Seakan-akan. Seakan-akan iblis nafsu dihadapkan kita itu menyesatkan kita. Seakan-akan. Sehingga nafsu atau iblis membuat perkara kesenangan dunia ini dihadapkan terhadap kita, akhirnya kita lalai alal akhirah, kepada alam akhirat. Yastahibbunal hayatad dunya. Mereka itu kalau sudah terjebur dalam kesenangan dunia, pasti alal akhirah melalaikan Allah, melalaikan kesenangan akhirat. Memang satu sisi dilihat seakan-akan nafsu itu menyesatkan kita, seakan-akan. Dan itu juga ada hujah dalil bahwasanya pekerjaan iblis, pekerjaan nafsu adalah menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Sudah jelas secara syar'i. Tapi kita lupa terhadap kaidah yang mengatakan seluruh makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa alias seperti patung tatkala tidak ada yang mengizini atau yang menggerakkan. Kita lupa. Kalau kita ingat bahwasanya seluruh makhluk itu apa yang muncul dan timbul di dalam diri makhluk, apakah itu menyesatkan, apakah tidak? Kalau kita sadar sumbernya datangnya dari Allah, maka kita tidak berlarut-larut menyalahkan iblis. Gak berlarut-larut. Iblis tambah kenceng, Pak, umpama sampai mungsuhi. Jenenge mungsuh. Tambah apa? Tambah gregeten terhadap kita karena kita menganggap dirinya mungsuh. Memang secara syariat harus menganggap mungsuh. Tapi sampai kapan kita menganggap iblis itu mungsuh, tidak menganggap dia itu adalah mitra kita? Kapan kita berdamai terhadap si iblis? Kapan? Ini syariat tidak boleh. Kita ngonco iblis, enggak boleh. Innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Secara syariat harus menganggap iblis itu mungsuh yang nyata. Enggak boleh dibolong. Supaya apa? Maksudnya itu secara syariat. Supaya kita itu tidak tersesatkan. Maksudnya ngono. Kalau bahasa saya malah tak bolong. Kalau tak bolong kok agak nggodho. Gak mungsuhi, Pak. Jadi dia gak gregeten pada kita. Gak mangkel. Teman nih. Nek mungsuh jelas kita dibunuh. Tapi kalau bolo pikir, oh konco dewi bolo dewi. Bolo dewi. Iki bahasa kesimpulan saya. Artinya kita tidak akan pernah menganggap
iblis itu musuh, iblis itu yang harus kita perangi, manakala kita belum sampai pada Allah. Artinya tetap sampai kapanpun kita menganggap bahwasanya nafsu atau iblis itu musuh. Musuh. Sepanjang itu kita akan tidak sadar kalau iblis olehnya menyesatkan kita itu atas dasar izin dari, nggak sadar kita. Mohon maaf, kita harus mengerti dan ingat. Ketika saat Allah itu mengutus utusannya untuk menyampaikan dinut tauhid dan diterima oleh hambanya, di situ Allah dawuh. Satu sisi Allah menyesatkan, satu sisi Allah memberikan petunjuk. Satu sisi Allah menyesatkan terhadap kita disebabkan asbabun nuzuli karena kita memperhatikan bisikan hawa nafsu. Akhirnya bahasa langsung yang menyesatkan kita itu bukan iblis, tapi adalah Allah. Kalau bahasa diruntut yaitu tadi. Mengapa asbabun nuzulnya Allah menyesatkan golongan satu? Karena kita ketika saat mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul, kita itu mengabaikan. Justru kita mempersilahkan iblis itu membawa kesenangan dunia itu dalam diri kita, akhirnya kita berjalan di atas jalannya nafsu atau iblis. Itulah maksudnya Allah yang menyesatkan sebetulnya. Iblis atau nafsu Allah jadikan sebagai alat aja untuk menguji kita apakah kita itu tetap konsisten dengan perjanjian awal ataukah kita memperhatikan apa bisikan nafsu itu. Makanya bahasa ahli suhud itu mengapa tidak ada jelek, tidak ada baik. Artinya jelek atau baik datangnya dari Allah. Ada di situ maksudnya. Kalau sudah lepas selain Allah baru sah ini. Kalau belum lepas ya mboten saged, tidak bisa. Lah, sejarah mengatakan berbagai macam Allah menyesatkan kita. Sumbernya memang nafsu, asalnya iblis, cuman bentuknya yang dihidangkan pada diri kita macam-macam. Ada seseorang itu dilalaikan Allah alias berjalan di atas nafsu. Kemarin tadi saya katakan lewat jalan al-amwal. Sugih duduk-duduk. Apa sugih duduk-duduk itu? Kaya raya. Disebabkan karena bisnisnya, bisa disebabkan bisa jadi di karomah, di muka safah ngingu toyol. Kan bisa jadi toh Pak. Bisa jadi di muka safah karomah sebab jenengan iki membaca waqiah, membaca surat-surat apa yang mendorong untuk menjadi orang sukses dunianya. Kemarin saya sampaikan Ar-Rahman. Ternyata Ar-Rahman iku ketemu 445. Nggih ya? Dihitung-hitung dikalikan 7 hari, 445 apa 55? Wis sampean hitung dewi. Terus akhirnya dikalikan nama huruf yang hidup pada diri yang bersangkutan.
Contoh, nama hidup pada diri yang bersangkutan namanya Abdullah. Mana huruf yang hidup itu? Yaiku sama hitung. Alif, dal, terus lam, hak ya, hidup iku. Oh, Abdullah mboten kepaten, hake kepaten. Alif, dal, lam. Gitu nih. Berarti pinten? 3 ya. Berarti hitungan 445 dikali 3. Ya iki waconen. Bacalah di dalam salah satu 4 waktu asar, maghrib, jam 12 malam ke atas ba'da subuh. Tapi yaitu saya hanya mengijazahkan pada panjenengan yang sudah mengenal sirul asrar. Bila mana Anda meksoai, terus Anda nanti tertutup dengan kemewahan, aku gak bertanggung jawab. Karena sudah saya katakan, monggo silakan. Sejarah kita kebanyakan sebelum mengenal sirul asrar, kita itu kedahuluan kaya dulu. Kedahuluan alim dulu. Kedahuluan rumongso apik dulu. Inilah yang menjerat kita. Sehingga Allah mengatakan yahjubuhum bi'ilmihim wa amwalihim wa ibadatihim. Mereka itu ditutupi oleh Allah lewat amaliyah atau kemewahan duniawiyah ini tadi. Akhirnya rohaniyah tidak akan pernah sadar kalau semua apa yang terjadi di situ karena Allah, bukan karena dirinya. Dia tidak akan pernah ingat semua karena Allah, justru hatinya karena dirinya. Udah, ini sampai berapa puluh tahun, macam-macam. Jenengan yang sudah pengalaman. Akibat ketika Allah menutupi, yang kedua. Tadi sore saya katakan, Anda akan lalai tentang kehidupan akhirat. Itu pasti. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Siapa yang sudah terjebak dengan keindahan, kenikmatan kehidupan dunia alal akhirah, mongko akan melalaikan kehidupan yang abadi, yaitu kekal. Bahasa sederhana, Anda akan dikatakan selalu lalai datang Allah, walaupun Anda tiap saat waktu sholat tetap lali. Walaupun Anda tiap malam Jum'ah membaca Quran mulai pagi sampai subuh khatam, tetap masih dikatakan lalai pada Allah. Walaupun tiap hari Kamis jenengan mengadakan kumpulan khatmil Quran di rumahmu. Sebab gini Pak, ada loh Pak, keyakinan gini, biar usahaku tambah lancar, tak undang no anak yatim, tak undang no hafid dan hafidah tiap minggu, supaya usahaku betul, betul iku gak salah, betul. Tapi iku sama halnya dengan ini sampai ini menyimpan bom waktu. Meledak susu. Gak percaya? Ayo, dilung kasih tak ngambil kopi sih.
Oke, Allah menuruti atas apa kehendak Allah yang kita aku-aku. Berbentuk keinginan. Karena memang iya. Fadilah daripada kita membaca Al-Quran atau mendatangkan anak-anak yatim atau mendatangkan hafid dan hafidoh untuk menghatamkan Quran. Aku bukannya benci pada mereka itu. Enggak, tak dukung. Terus no, tak dukung. Nek kau nak kayak tuku ngombe, tak ewangi. Monggo, rapopo. Memang Bapak Ibu, di situ nanti akan memunculkan satu karomah yang Allah menyesuaikan dengan keinginan Anda. Misalkan saya punya usaha, biar usaha saya barokah, di lokasi ini selalu saya adakan pengajian-pengajian yang bersifatkan Al-Quran. Hafidoh, hafidoh, celuk dewi, waktunya ada sendiri. Hafid laki-laki bakdo subuh sampai duhur. Saya mengundang 10 orang. 1 orang 10 juta. 10 juta. Jangkep 100. Sopo sing gak gelem hafid sing koyok ngono. Rinio nek gak gelem tak jotos raimu. Mesti ngestokno sampean. 10 juta loh Pak ya. Subuh sampai duhur. Ndi kerja bayaran 10 juta? Enggak ada. Sing akeh nek ngakeh iku icrit. Padahal karomah itu lebih besar. Ojo ngono dulur. Kayak ono minimal lah 1 juta. Minimal. Mesake. Ini gimana langsung 10 juta. Lah wong aku sugih lho Pak. Sugih. Harta saya diambil 1 hari itu 100 juta. Kecil. Omset saya 1 bulan berapa? Miliaran. Omset saya, labane tok miliar. Saya ambil 100 lah gak kroso toh. Mboten kroso, muklason kok. Umpama. Aku yakin jenengan yang hafid semangat Pak. Ketok 10 juta. Wis ta. Habis duhur ganti hafidoh. Wedok-wedok tak undang hafidoh. Bah sing wis duwe bojo atau belum punya suami, wis pokoknya masuk 10 orang, satunya 10, berarti 1 minggu aku mengeluarkan 200. Kecil. Umpama. Loh, Gusti Allah iku Pak, masih seberat apapun kita anggap secara fisik akal. Bagi Allah, kecil. Kau kecil. Estu kau kecil. Wis, nyuwun sewu. Memang Pak, di situ akan muncul aura di dalam bisnis saya. Bisnis saya. Dan karomah ini akan mendukung terhadap bisnis saya. Tapi ingat, kita pasti lali kalau suatu saat kita jatuh. Hitungan kita itu tidak jatuh. Hitungan kita itu udah wah. Wis wah. Iki kok hasil, iki kok yo hasil. Dikelompokno. Tapi kita dilupakan Allah kalau kita suatu saat pasti jatuh. Ora enek ceritane fana iku terus menerus iku mboten musna, mboten jatuh, enggak enek. Ingat, ad-dunya mataul gurur. Kesenangan kehidupan dunia apapun tanpa kecuali sifatnya al-gurur, menipu. Artinya gak kekal. Terus si Bang Ebit lo ya. Fata Morgana. Berarti kan gak kekal loh Pak. La ibu walahwun. Guyon sifatnya.
Inilah kekekalan. Kita nggak sadar kalau itu suatu saat akan diambil Allah. Nggak sadar. Suatu saat kita akan dijatuhkan. Terkait kita masih hidup atau sudah meninggal, pasti ini akan diambil oleh Allah dari diri kita. Itu pasti, Pak. Sebab sifatnya dunia itu adalah gak kekal. Orang yang jatuh di tengah-tengahnya pasti dilalaikan Allah. Bahwa saja suatu saat itu kita akan jatuh atau semua akan diambil oleh Allah. Terlepas Allah mengambilnya dengan cara kita masih hidup atau kita sudah meninggal, terserah Allah. Dan caranya Allah mengambil iku urusannya Allah. Nyun sewu, beribu-ribu orang yang memprediksi aku iki sukses terus. Kena pandemi, nyonyor rakon, ayo. Walaupun tidak habis, omset kita mesti kita bilang rugi. Ngeten nggih? Rugi teko endi wong gak melok tandang gawe kok rugi. Sing tandang gawe Gusti Allah kabeh. Yang bekerja, yang apapun menggerakkan itu Allah. Rugi dari mana? Kalau kita itu rugi. Itulah Pak. Allah melalaikan kita pada masa yang jatuh. Wis. Apa maksud Allah menjatuhkan kita? Apa maksud Allah itu mengambil semua apa yang dititipkan Allah? Satu, cuman liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Supaya Anda itu ingat Allah. Artinya supaya Anda iku fafirru ilallah. Kembali pada Allah. Iki sing sadar. Makanya saya kalau boleh berkata, tapi tolong jangan tersinggung jenengan nggih. Jenengan asli mriki ku wong remek-remek. Wong remek-remek. Memang nek gak remek ya gak mungkin dilebokno garasi ya men. Gitu ya. Sepeda nek gak rusak lah apa dilebokno garasi. Tapi ada istilah ning garasi iku apa iku Pak? Perawatan. Tidak selamanya mobil masuk di dalam apa garasi ya. Bengkel iku harus remek dhisik ndak. Ada istilah perawatan. Sebelum terjadi remek kita rawat. Berarti kita harus cek mana yang harus diganti sebelum remek-remek. Nah, makanya mohon maaf sekali lagi, jangan tersinggung kalau saya katakan jenengan yang ngaji terkait masalah babakan hakikat, aku yakin mayoritas remek. Ya wes ini penggawean saya dandani remek. Kita akan dijatuhkan Allah lewat kealiman kita. Bagaimana si hambaku ini biar tidak merasa alim. Dihabiskan Pak kehormatannya. Cara Allah menghabiskan macam-macam. Disandungkanlah dengan persoalan. Bagaimana caranya masyarakat itu tidak mengatakan beliau baik. Biar masyarakat mengatakan dia itu adalah jelek. Itu cara Allah. Bagaimana kita tidak merasa kita yang kaya. Bagaimana kita tidak merasa kita yang lebih baik daripada orang lain ketika saat menyembah. Dijatuhkan Allah. Dengan cara berbagai macam cara Allah. Ini jenengan iki bagi yang sadar. Inilah yang dimaksud Allah sebagai hamba, calon, dan sampai menjadi kekasih Allah.
Makanya jenengan sing dadi kiai kok ya di masyarakat sampai sekarang dibenci. Udah, puji Tuhan. Artinya bersyukurlah kau pada Allah. Dihabiskan kehormatanmu. Dengan cara kau ngetengi anak wali santri. Lu bisa jadi. Gitu Pak. Loh, mohon maaf loh. Estu mohon maaf. Allah punya rencana seperti ini sesungguhnya itu menyelamatkan ruhaniyahmu yang selalu merasa dirimu yang paling top, markotop. Gitu. Paling baik. Allah gawe cerita. Ono anake wali santri sondok ayu, Pak. Wis tahjan ayune pol. Akhirnya apa? Ngajimu khusus privat. Tahu privat? Kamu itu ada nur cahaya, modele lo, mau modele. Supaya dia mau sendiri. Awalnya memang di privat, Pak. Terus ini rencananya Gusti Allah itu. Terus diomongi, eman, atimu iku ono cahaya ini sing mengkilap. Padahal iki wis rekodayane kita. Nah, wis. Setelah itu berhubung wis rada ide pijetono aku. Nggih ta? Melok ndalem. Nah, lah gitu ya. Ada dalam. Melok dalam. Bunyai orang ngerti kalau di dalam hati ada bintik-bintik nyamuk. Orang ngerti. Ya wis seneng ae bunyai ono sing bantu. Wis. Prei wis waran pakmu yo, wis ora usah ben wulan iku ngirimi gak usah. Pondokmu iku free, manganmu ya dadi siji. Awale Pak proses. Dekat-dekat akhirnya pijetono aku. Wis Pak. Mijiti pertama ning sikil. Sikil oh jenenge giringane wong halus kan gitu Pak. Giringane wong halus iku ngoten. Sikil nisori dengkul, wis tangan. Wis ya. Akhire wae ngaji. Mbuh kapan liya dina ngomong, gak krasa sikil tok munggah titik. Sing tersinggung, ojo tersinggung. Sing pernah ngelampahi ojo tersinggung lo ya. Temu ojo tersinggung. Iki cara Allah untuk menyelamatkan ruhaniyahmu. Gitu loh bos. Ngoten dong. Akhirnya apa Pak? Pada waktu ketetapan Allah yang Allah takdirkan. Terjadilah wik-wik. Bahasanya anak sekarang wik. Bagaimana bisa menolak si santri? Wong dia selalu tawaduk. Sampai bahasane ngene nyuwun sewu. Awakmu iki yo nek wis tak kumpuli iku sak apik-apike wong wedok. Nafsu itu selalu begitu. Bagaimana cara merayu dan merayu sehingga dirinya itu sudah kuserahkan diriku padamu. Akhirnya terjadi Pak, gak pisan pindo. Kadung roh rasa enak mesti golek itu gale. Wis. Akhirnya mohon maaf lah Pak. Iki proses Allah menyelamatkan Anda loh ya. Jangan dilihat dari sisi LE. Hakikatnya lihatlah. Sisi syariate jangan syariate tok hakikatnya. Ternyata apa? Jadi masalah. Terus beliau bilang, Yai, kula niki mboten medal abang-abange sakniki. Ngerti nggih abang-abange? Berarti cara kitab itu hamil. Mulai Pak. Atine resah.
resah-resah. Sing resah itu ya sang pelaku nih sing resah. Takut engko diomongno nang wong tuwane, takut konangan santri liyane. Nggih mboten? Itu pasti bagaimana caranya. Tetapi ingat, Allah bisa jadi menyelamatkan Anda itu, ruhaniyah Anda yang asalnya itu jauh dari Allah menjadi dekat lewat cara seperti ini. Bisa. Akhirnya terjadi Pak, mohon maaf. Seluruh masyarakat mengatakan, hei Kiai A, nyenuan. Tapi ngerti nyenuan? Ngetengi santrinya. Wes imet niki jelas menurut umum jelek. Lah ngoten nggih? Wes. Akhirnya bagaimana? Anda enggak berani keluar. Kenduren ning tanggane yo gak wani. Karena sudah umum. Udah jatuhlah kehormatanku. Ingat. Ini kalau tanda kekasih Allah mesti bersyukur. Allah menghilangkan kehormatan dalam diri kita lewat cara Allah yang sangat sadis seperti itu. Sadis lho Pak niki, sadis. Beto ambek jenengan ngene. Wis kadung dihormati wong ngalor ngidul. Piye carane wong gak ngurmati? Muda Pak. Melaku nang desa. Akhire wong sak kampung ngarani ya iki ceritanya Abu Nawas. Ketika saat Bapak Abu Nawas iku sedo. Negeri yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid itu rapat. Sopo penggantine Wak Mudin niki? Wis gampangan Wak Mudin ngono lho. Berhubung Abu Nawas iku dipondokno, abahe nang pondok mulih diceluk. Abu Nawas sepakat semua negeri yang dipimpin Raja Ar-Rasyid ini yang meneruskan perjuangan bapak jenengan. Bingung Pak. Karena beliau ini takut dihormati orang. Sebab rumangsa hormat karena ada yang menghormati. Orang menghormati karena kealiman beliau. Sumberi teko rasa rumangsa alim, akhirnya dihormati orang, dijadikan orang sebagai rujukan. Akhirnya di dalam hati kita semakin lama merasa kalau kita orang alim. Akhirnya apa Pak? Gusti Allah memberikan petunjuk. Besok mau dilantik Abu Nawas. Abu Nawas niku adalah Mimbadil Aulia. Ono kitabe. Gue ngaji kitab iku mesti ceritane guyokno. Wis, situk mawon. Ketika Abu Nawas besok mau dibeat oleh Raja Ar-Rasyid, cara sekarang itu diikrarkan dilantik, malam itu dapat petunjuk dari Allah. Apa isinya? Abu Nawas, mudo awakmu ngomelo ngumeti negeri. Akhirnya ya Pak, malam itu Abu Nawas telanjang bulat. Wis, mbuh gak iso bayangno aku. Jalan-jalan seluruh negeri Harun ar-Rasyid. Akhirnya yang memutuskan tadi penggede-penggede Abu Nawas itu berpikir, loh Abu Nawas gendeng. Nek dikongkon mimpin apa wargane gak tambah gendeng. Akhirnya Pak diubah. SK yang sudah ditandatangani tadi oleh Harun ar-Rasyid tinggal melantik dawek-wek. Akhirnya apa? Abu Nawas selamat. Selamat. Ini cara Allah untuk menyelamatkan kekasihnya dari perkara-perkara itu. Makanya sering saya mengatakan kekasih Allah itu gak mesti ngaji ngene iki ora. Gak mesti pakaiane dinas disawang iku ala Arab. Misalnya nggih. Ala Syekh.
Enggak. Kekasih Allah itu bisa jadi setiap hari, setiap saat. Suale campang, camping. Gak harus bertausiah di podium. Enggak. Gak harus selalu itu. Iku suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Makanya ketika saat dilibas kehormatan kita terkait kita merasa jadi orang mulia, bersyukurlah kepada Tuhanmu bahwasanya dibalik kita diringkes semua kehormatan itu nilai satu, Allah bermaksud untuk hatimu mendekat kepada Allah dan menjauh terhadap masyarakat. Iki benjing nih tentang kholwat iku maknane apa sih? Menjauh dari pergaulan-pergaulan yang bersifatkan syariat. Nek dulu tinggalkan anak istri pergaulan apapun, udah nang alas atau nang kamar, enggak keluar-keluar dulu Pak. Kalau sistem besok yang ku sampaikan tidak seperti itu. Allah bisa jadi caranya melibas kehormatan. Kita backsis kita adalah pembisnis, bisnismen, gitu. Kita semuanya punya, mau beli apa bisa. Kita pasti akan dilalaikan Allah, suatu saat kita akan jatuh dari itu semuanya. Artinya semua akan diambil oleh Allah. Terkait kita masih dalam keadaan hidup di dunia ataupun kita sudah meninggal dunia, pasti itu akan diringkes oleh Allah, digulung oleh Allah, dan semuanya itu semata-mata supaya si hamba ini mau kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Tapi bagi mereka yang Allah ambil setelah bersamaan dengan kematian, inilah yang dimaksud Allah, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia bergelimpangan dengan urusan kenikmatan dunia sampai mati dia itu mendustakan alias tidak mau bertemu oleh Allah. Berarti inilah golongan-golongan ahli adab. Nggih, mohon maaf. Sungguh mohon maaf. Lah, mereka yang dijatuhkan Allah terkait duniawiyahnya Pak, dari asalnya kita menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang paling miskin. Ingat, sadarlah, berterima kasihlah kau pada Allah. Dengan posisi yang seperti ini, mudah sekali jenengan untuk kembali pada Allah. Tinggal pertanyaannya, sadar atau tidak kita kalau kita suatu saat akan mati. Sadar atau tidakkah kita dituntut oleh Allah sebelum kematian, pertemuan dengan Allah itu harus terjadi. Aku yakin kalau jenengan termasuk yang dipilih Allah sebagai kekasihnya, maka jatuhnya ekonomi Anda pasti tidak akan menjadikan kau semakin jauh pada Allah, tapi kau akan mencari bagaimana caranya kau takarub, mendekat dan bertemu Allah. Nikmat sekali. Itu beberapa cara Allah untuk melepaskan belenggunya hatimu yang menjerat hatimu selama ini menjauh dari Allah. Itu Allah lepaskan, akhirnya bisa Anda berangkat mendekat dan bertemu Allah. Ini makanya jangan terlebih dahulu kita mengatakan orang jatuhnya bisnisnya itu tidak selama itu menjadi adab Allah. Tidak, justru itu rahmat Allah. Jelas nggih? Sekarang kalau sudah seperti itu, apa langkah berikutnya kita? Kita sudah menerima kedatangan utusan Allah yang membawa dinul tauhid. Sudah. Kita sudah paham. Sudah. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Satu sisi kita dituntut untuk bertemu Allah.
satu sisi kita dituntut urusan kebutuhan dunia. Lah niki cocok wis. Asline meneh arepe tak sampekno iku meneh. Tapi cek cepet saiki ae tak sampekno. Begini, Pak. Kita tidak munafik, Pak ya. Kita tidak munafik walaupun siapapun kita yang sudah paham tentang bagaimana cara untuk makrifat pada Allah. Kita tidak munafik, kita pasti butuh urusan dunia. Itu pasti. Mungkin pribadi individu kita sebagai suami atau istri, oke lah, kebutuhan pribadi kita lepas. Kita masih ada anak, istri, ya dah? Enggak munafik, Pak. Kita itu pasti akan dihadapkan Allah kebutuhan dunia. Apakah ini harus ditinggalkan? Jangan, Pak. Jangan. Tetap ini harus kita lakukan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, otomatis di situ kita harus sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan terhadap kita. Tergantung poksi kita di mana. Kalau poksi kita itu sebagai pedagang, lanjutkan daganganmu. Poksi kita ditaruh Allah sebagai petani, ya jalankan pertanian itu. Penelayan silakan. Pejabat silakan. Itu sebagai kebutuhan-kebutuhan keluarga kita masing-masing. Tetapi di sela-sela itu, aku yakin Allah itu tidak hanya tengok-tengok ning ngarepe imaman. Allah itu tidak hanya bertempat di tengah gua alias tempat sepi tok, ndak. Allah itu juga di tempat-tempat keramaian. Inilah cara Rasulullah ketika beliau dididik oleh Allah, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore, itu istilah aja Pak, itu istilah aja, artinya kita masih berurusan jasmani dengan urusan dunia, tetap itu berjalan. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, walaupun posisi ruhania jasmania kita sudah dalam keadaan istirahat, tidak ngurusi urusan dunia, maka tetap apa? Mulai ayat 25-26 Al-Insan itu, hati tetap diutus Allah untuk selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud ingat zikir di sini adalah sadar hati ini dengan cara menetapkan akunya Allah yang berperan atas segala hal apapun. Apapun tanpa kecuali. Ini. Rasulullah seperti ini. Berarti secara jasad, kerja ya kerja. Ngurusi bisnis ya urusi bisnis. Tapi hati sampean harus selalu sadar, sing ngurusi iki Gusti Allah. Sifat kudrat iradahnya, iku Allah. Tugas kita itu hanya di situ, Pak. Gini ki yang dimaksud illa liya'budun. Gini ki, ya ini. Sebetulnya yang dimaksud illa liya'budun itu di situ. Ada etika hatimu untuk terhadap Allah lewat bertajali, lewat kesadaran hati bahwasanya semua yang berafal, semua yang berperan hanyalah hidup dalam diriku. Itulah wujudi Allah yang sebenar-benarnya. Yes. Oleh sebab itu, jenengan jangan sampai suudon pada Allah apa yang dihadapkan jenengan kali kula, walaupun itu secara syariat disebut musibah. Walaupun ini musibah, tetap hati jenengan kudu husnudon. Kalau Allah menyelamatkan hatimu dari berbagai cara nafsu,
membuat hiasan untuk hati kita. Ini hanya bisa diterima oleh para calon kekasih Allah. Selain itu nggak bisa. Cara calon kekasih Allah. Ini. Selain itu tidak bisa diterima. Akhirnya sumpek bin sumpek alias susah. Wis ngalor ngidul dikejar-kejar bang, hutang ciut, utek sampan imane sudah wis nek ngene sing enak mati. Akhirnya apa? Dengan modal uang 10.000 dibuat beli tampar gandol. Pagi-pagi polisi podo teko. Si A melet. Nah, berarti bunuh diri. Ini kalau sudah nggak kuat Pak, biasanya orang itu spekulasi sudah. Estu. Gusti Allah bisa jadi, mohon maaf, menyelamatkan dirimu dari gangguan-gangguan wanita atau laki-laki. Estu. Jenengan dipisahkan Allah antara istri dengan suami, jenengan pun suudan dulu nang Allah. Bisa jadi jenengan ini hidup di tengah-tengah lingkaran ular yang berbisa atau tidak berbisa. Estu. Nyun sewu Bu, jenengan iki suami jenengan iku pembisnismen. Wis pokoke ngomongi babakan donya. Loh, jenengan di situ andai kata suami jenengan ikuti sosor mentok, ya bersyukurlah pada Allah. Karena Anda akan dilepaskan Allah dari ular yang setiap saat dan waktu nguntal jenengan. Memang kalau dilihat dari si syariat, eman toh Pak ya, dunyane piro, ngene piro, wah. Tapi jenengan Bu harus mempunyai pandangan hakikat. Itu. Apa pandangan hakikat? Jenengan sesungguhnya diselamatkan. Tapi bukan berarti artinya sampai pulang, bojo sampai ngecemes saya, terus ngejak pegatan, yojo. Mboten maksudnya, nggih. Mboten. Ngalir mawon bagaimana Allah nanti menetapkan. Sama laki dengan perempuan. Nggih mohon maaf. Jenengan iki gak nyambut gawe, mung momong anak. Sing nyambut gawe, sing yang menjadi pengusaha itu perempuan. Nggih mohon maaf. Sampean kan penggaweane kan momong, ya toh, momong, wis mangan, melayani lah ngono toh ya. Nah, wis pokoke enak nggih. Wis rokokan ya setiap rokokan apa sing dikarepno ana sembarang ana. Nah, iki aku ngomong apabila Anda itu nanti dipisahkan alias garwa sampean ditutul pitik jago, ojo getun. Ingatlah, di situ ada rencana Allah. Ini basisnya adalah duniawiyah. Tapi nek basisnya iki ono ukhrawiyah. Nah, iki beda. Apapun bentuknya, diapii apa dielei, semua apa yang datang takdir enak gak enak, tetap kita itu sendiko dawuh. Ngoten iki. Jadi Bapak Ibu, di sela-sela di samping kita itu ngenteni mati, kita tetap berkomitmen langkah kita tentang ukhrawiyah. Fakotistam sakabil urwatil wuthqa, pegang teguhlah, teken tali Allah itu yang tidak akan pernah putus. Itulah wahwa adzikru bisiril asrar pun. Engko nek wis kadung kulina zikir sirul asrar wis gak enek, Pak. Akhirnya sampai fana'udzik zikri pun
Man nyaman ya. Man nyaman ngeten iki. Wis apa rupane dunya kenikmatan kebutuhan ngalir aja. Sing penting ruhaniyahmu itu selalu bertemu Allah di saat di tengah-tengah kau bisnis, di tengah-tengah jenengan menjalani jasmania itu dengan makhluk. Tadi pena. Gini kita sing dimaksud orang-orang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya takwa itu di mata Allah derajat yang paling luhur, yang paling tinggi. Ya ini tadi. Inilah kekasih-kekasih Allah.